Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali masih di seputar rekrutmen ya untuk P3K Guru tahun 2023 ini. Di sini kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya. Ini ada informasi penting tentunya untuk calon melamar P3K Guru tahun 2023. Jangan lupa teman-teman, kita kembali menginformasikan ya terakhir untuk pendaftaran ya P3K Guru tentunya untuk prioritas itu terakhir besok ya atau 29 September 2023. Tentunya ada beberapa hal yang harus segera dilakukan ya, baik itu resam dan juga harus mencetak kartu pendaftaran. Nanti kita akan bahas ada informasi penting apa terkait dengan P3K Guru tahun 2023 ini. Tapi seperti biasa kita ingatkan kembali, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai pertama teman-teman untuk jadwal seleksi ASN ya untuk tahun 2023. Kemarin sesuai dengan surat edaran ya dari BKN per tanggal 16 September 2023. Lalu kita lihat teman-teman untuk perjanjian di P3K ya. Jadi tahun 2023 ini untuk pendaftaran seleksi 20 sampai dengan 9 Oktober 2023 ya. Tetapi perlu dipahami bahwa setelah ini ada informasi kembali ya dari BKN. Ini terkait dengan rentang waktu ya. Nah, ini khususnya untuk pendaftaran P3K Guru tahun anggaran 2023. Yang mana kalau kita lihat teman-teman untuk rentang waktunya ya untuk pendaftaran ini untuk kategori kebutuhan khusus ya. Jadi tanggal 20 sampai 29 September 2023. Jadi terakhir adalah besok ya. Nah, semoga saja bagi teman-teman yang belum selesai ya untuk pengisian data terkhusus untuk e-matra ya, yang mana memang beberapa hari ini terjadi kendala terkait dengan e-matra ya. Semoga nanti teman-teman semuanya khususnya untuk pelamar kebutuhan khusus itu sudah bisa menyelesaikan pendaftaran sampai dengan besok ya. Nah, di sini kemarin teman-teman sudah dijelaskan ada informasi juga dari BKN ya, dari kanal resminya BKN bahwa untuk pelamar pada kebutuhan khusus itu tanggal 20 sampai dengan 29 September 2023. Tentunya nanti setelah ini akan ditutup dan akan ada pendaftaran untuk rentang kedua yaitu untuk pelamar kebutuhan khusus, pelamar kebutuhan umum. Itu tanggal 30 sampai dengan 9 Oktober. Nah, di sini teman-teman BKN kembali mengingatkan ya, kembali mengupdate ya bahwa untuk batas waktu pendaftaran untuk pelamar P3K Guru khususnya untuk formasi di kebutuhan khusus yaitu terakhir besok dari 29 September 2023. Nah, mungkin sedikit kita bahas kembali ya mengenai siapa sih pelamar kebutuhan umum dan juga pelamar kebutuhan khusus ya. Nah, ini tentunya berdasarkan dari keputusan Menpan RB ya nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme untuk seleksi P3K Guru pada instansi daerah di tahun 2023. Di dalam aturan ini ya dijelaskan teman-teman bahwa kategori pelamar dalam kategori pelamar guru ya untuk P3K tahun 2023 ini yang pertama ada kebutuhan khusus ya. Kebutuhan khusus ini yang pertama adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas ini pada seleksi tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi jabatan fungsional guru periode sebelumnya, atau mungkin teman-teman ini lebih pahamnya dengan P1 ya. Jadi yang sudah pernah tes atau seleksi di tahun 2021 dan sudah mencapai nilai ambang batas. Yang kedua teman-teman adalah untuk peserta X tenaga honorer kategori 2. Ini tentunya yang sudah terdaftar ya di database BKN. Yang ketiga adalah guru non ASN ya di sekolah negeri. Ini ya, jadi ada di sekolah negeri ya, bukan sekolah swasta. Jadi guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar pada Dapodik ya, dan tentunya di sini sudah memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Ini adalah yang masuk di kebutuhan khusus. Yang berikutnya untuk kebutuhan umum teman-teman ya. Jadi untuk kebutuhan umum tentunya ini yang pertama adalah untuk lulusan PPG atau pendidikan profesi guru. Tentunya datanya sudah terdata di database Kemendikbudristek. Dan yang kedua lah ini guru yang terdaftar di Dapodik ya. Nah, ini guru yang terdaftar di Dapodik tentunya bisa saja guru yang masuk di kurang dari 3 tahun ya,
kurang dari 3 tahun, ataupun tentunya di sini untuk guru-guru di sekolah swasta, karena di sini ya untuk kebutuhan umum hanya terdaftar di Dapodik. Nah, terus berikutnya teman-teman kita lihat di sini ada statistik ya, misalkan data pelamarnya. Ini misalkan kita contoh dari BKD Jatim misalkan ya. Di sini juga diingatkan ya bahwa ada progres pelamar ya untuk P3K. Ini diupdate 28 September 2023 pukul 9 pagi ya. Di sini untuk P3K guru teman-teman ya, di sini ada kebutuhannya ada 5.885 sampai saat ini ya tanggal 28 ya. Ini pelamarnya baru 3.557. Ini progresnya untuk Jatim. Sedangkan untuk tenaga kesehatan atau nakes ya, di sini ada formasinya ada 1.130 ya. Di sini pelamarnya baru 63. Nah, di sini untuk kebutuhan tenaga teknis ya, di sini kalau kita lihat untuk kebutuhan 729, di sini pelamarnya baru 163. Tetapi tentunya di sini nanti terus ada pendaftaran dalam seleksi P3K. Nah, di sini juga dijelaskan juga ya bahwa untuk batas akhir pendaftaran untuk P3K guru teman-teman di sini adalah 29 September 2023. Nanti teman-teman semoga segera ya terselesaikan mungkin yang masalah di e-matre ataupun upload berkas yang mungkin masih sering trouble. Nah, terus teman-teman kalau kita cek di dalam laman resminya ya di sscsn.bkn.go.id, di sini memang dijelaskan ya kalau teman-teman sudah login dalam memilih seleksi ya. Nah, di sini ketika kalian memilih di P3K guru ya, di sini sudah ada informasinya ya teman-teman ya, bahwa untuk periode ya kebutuhan khusus. Jadi kebutuhan khusus ini tentunya sudah kita bahas tadi ya. Mungkin yang banyak itu yang belum ikut tes tapi sudah masuk Dapodik di sekolah negeri yang sudah lebih dari 3 tahun, ini termasuk di kebutuhan khusus ya. Nah, ini kalau dapat formasi dia bisa melanjutkan ya. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa untuk kebutuhan khusus pendaftarannya tanggal 20 sampai dengan 29. Nah, tentunya teman-teman harus segera menyelesaikan ya. Jadi harus diselesaikan ya, memang yang dapat formasi ya, misalkan yang P1 ataupun yang sudah lebih dari 3 tahun di Dapodik ya, itu segera untuk melakukan resum pendaftaran. Jadi mengupload berkasnya ya, misalkan surat lamaran, surat pernyataan, KTP, ijazah, dan seterusnya. Nah, setelah itu teman-teman harus meresum atau mengakhiri pendaftaran. Dan yang terakhir, teman-teman nanti harus mencetak kartu pendaftaran CASN-nya ya. Jadi kartunya ini harus dicetak sehingga sebagai bukti bahwa teman-teman sudah melakukan pendaftaran untuk CASN tahun 2023 ini. Nah, mungkin sedikit tampilan untuk kartu pendaftaran ya, untuk seleksi ASN 2023 ini tampilnya tidak jauh berbeda ya dengan di tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi mulai dari jenis seleksi, formasi, nomor registrasi, dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman ada kategori pesertanya ya. Kalau kita lihat di sini ada prioritas ya. Nah, ini ada prioritas, terus nanti tentunya teman-teman ada yang umum ya. Nah, ini segera yang memang mendapatkan formasi ya, yang masuk di prioritas di prioritas khusus, tentunya segera melakukan pendaftaran sebelum pendaftaran ditutup sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Oke teman-teman, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.